penebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, para pendengar pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, karunia dan keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita dari pagi hingga menjelang malam hari ini. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah memberikan kembali karunia dan keberkahannya untuk kita malam hari ini hingga menjelang esok pagi. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, kami hadirkan kembali di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dalam pembahasan kitab Sahih Jami' Shagir, dan insya Allah pada malam hari ini kembali akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizullahu Ta'ala. Dan pada pembahasan malam hari ini beliau membawakan tema dengan judul larangan buka baju wanita di luar rumah. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan kepada Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon lokal 0218236543, ataupun Anda dapat kirimkan melalui chat WA di 0218236543. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, kami telah terhubung dengan Ustadz dan kita akan simak bersama kajian ini. Dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ikhwah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan pada umur kita, ilmu kita bermanfaat dan dimudahkan untuk beramal saleh, dijauhkan dari berbagai fitnah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Kaum muslimin, seorang muslim yang menggunakan dan berpegang pada agamanya, dia akan mulia. Dan agama kita ini lengkap dari prinsip sampai semua yang menjadi cerminan dan buah dari akidah seseorang. Penampilan orang sebagian besar ketika berkaitan dengan urusan mubah, yang boleh, tidak haram, tidak wajib, akan tetapi lebih kepada kebiasaan misalkan. Tetapi ketika seorang memperhatikan berbagai jawanib atau aspek agama, maka dia akan menjaga sampai pun kepada kewibawaannya. Seseorang barangkali meninggalkan sebuah tindakan dan sikap mubah, akan tetapi dia tahu bahwa tidak pantas orang yang memiliki kedudukan, kemuliaan, bersikap sama dengan orang lain yang tidak kenal dan tidak memiliki status itu. Demikian pula
ketika seseorang berhubungan dengan masalah yang sensitif antara haram dengan mubah. Kita tahu bahwasannya uruf atau kebiasaan ini luas. Akan tetapi terkadang ada sebuah kondisi pada saat tindakan ini bisa masuk dalam ranah haram, akan tetapi bisa juga sebahagiannya masuk dalam ranah yang halal atau mubah. Dan orang yang berhati-hati jelas ideal. Dan orang yang berhati-hati adalah orang yang menghindarkan diri dari posisi yang berada pada pembatas itu. Apalagi seandainya seseorang sudah masuk dalam zona merah, kondisi bukan lagi siaga tetapi bahkan bahaya. Maka Nabi SAW pernah menyatakan, "Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Orang yang berhati-hati menghindari dari hal-hal yang sifatnya rancu, tidak jelas, dia telah menjaga agamanya. Pembahasan kita di awal kesempatan malam hari ini ada beberapa hadis, akan tapi yang kita jadikan pemula karena kita sampai pada hadis yang berkaitan dengan masalah menggunakan pakaian seorang wanita ketika wanita ini menjadi aurat. Nabi SAW menyatakan, al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita adalah aurat. Apabila dia keluar maka setan akan membuat dia semakin kelihatan menarik, mulia, dan seolah lebih istimewa dari yang halal. Maka ketika seorang wanita keluar kemudian tidak menjaga dan memperhatikan batasan syariat, akan menjadi fitnah, godaan bagi seluruh manusia. Kalau seandainya kita berbicara tentang seorang ayah, seorang kakak, seorang adik, anak, bahkan suami, minimalnya dia memiliki kecemburuan pada saat keluarga wanitanya menjadi tatapan, apalagi mangsa orang-orang yang bukan mahram dan menginginkan kejelekan. Maka dia akan melakukan langkah-langkah preventif atau hati-hati. Dia tidak ingin kerugian itu akan menghinggapi keluarganya, sehingga dia terhina, wal'iyadzubillah, sampai ternoda. Maka Islam betul-betul memelihara bagaimana seorang wanita akan menjaga kehormatannya. Dan tidak ada syariat apapun yang lebih menjaga kehormatan seorang wanita. Pada saat syariat berusaha menjaga bagaimana penampilan mereka, ketika mereka akan melakukan perjalanan jauh, mereka perlu didampingi mahram. Ketika mereka akan berbicara dengan lawan jenis, maka mereka perlu dikawani dengan mahram. Ini merupakan langkah-langkah ideal dalam syariat untuk menjaga kehormatan mereka. Ketika memang secara naluri wanita diciptakan sebagai sebuah zinah atau perhiasan, di saat yang sama kita pernah membahas bahwa laki-laki tidak memiliki gangguan dan godaan yang lebih besar daripada wanita. Maka tantangan yang klop ini perlu dijaga agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita berbicara tentang idealisme agama. Kita tidak sedang berbicara tentang realita, terutama masa kini, apalagi di sebuah tempat yang justru menjadi pusat ekonomi, politik, apalagi kepentingan dunia. Maka seperti kota besar misalkan, kita tidak lagi barangkali ingin agar masyarakat idealis dengan agamanya, akan tetapi kita akan prihatin ketika melihat realita kerusakan sudah semakin besar. Maka orang yang masih bersih dan terjaga dengan agamanya, kita tentu tidak ingin agar mereka masuk dalam situasi yang sudah sedemikian parah. Maka Islam sebagai solusi, kalau dulu orang menjadikan agama sebagai alternatif terakhir, kita katakan ini keliru besar. Bahkan ketika seorang ingin mulia, maka dia perlu mengangkat dan menjunjung tinggi agamanya. Kita lihat hadis yang pendek, hadis yang nomor 116.
diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ittaqu baitan yuqalu lahul hammam." Ya. Jauhi, waspadai, hati-hati kalian dari rumah yang namanya hammam. Hammam itu apa? Disebutkan artinya oleh para ulama syurah, penjelas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hammam adalah tempat umum yang digunakan oleh kaum laki dan perempuan untuk mandi. Tempat umum ini tidak ada di kota Hijaz. Tempat umum untuk mandi tidak ada di kota Hijaz. Hijaz waktu itu adalah Makkah dan Madinah. Sekarang pun masuk dari sekitaran Jeddah, Taif dan yang sekitarnya. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendengar ini. Tidak pernah mengetahui. Tapi beliau sampaikan ketika beliau mendengar ada tempat umum untuk mandi. Para sahabat sempat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha tudhibul wasakh." Ya Rasul, tempat-tempat ini bisa menghilangkan kotoran karena mandi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Faman dakhalahu falyastatir." Barang siapa yang memang masuk ke tempat itu, maka hendaklah dia tetap menutup auratnya. Kita tahu di beberapa tempat, dan kalau kita berbicara tentang pembagian wilayah dan area, biasanya Allah alam kalau ini sejak zaman kapan dan apakah sekarang masih ada, tetapi ketika anak masih kecil, tempat yang banyak, tempat pemandian, atau untuk memang mereka bersih-bersih dan tiap hari rutinitas mereka mandi di situ, kayak semacam sumber, tanah wakaf untuk mandi, dan seterusnya. Memang lebih banyak di pedesaan. Tetapi ini pun bisa sama di daerah perkotaan. Ketika tempat itu mencakup sebuah kondisi orang yang masuk membuka aurat. Ada riwayat lain dalam Sunan At-Tirmidzi, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang serupa. Inna nisa'an min ahli Hims aw Syam. Beberapa wanita dari penduduk Syam. Syam itu sekarang di sekitaran Yordania, Lebanon, Suria dan Palestina. Mereka datang kota Madinah ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dikatakan dakhalna ala Aisyah radhiyallahu anha. Mereka bertemu dengan Aisyah. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, antunna allati tudkhilna nisa'akunna al-hammamat. Oh, kalian penduduk Syam ya. Kalian yang terbiasa menyuruh perempuan-perempuan kalian untuk masuk ke pemandian umum ini. Masuk ke pemandian umum. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha illa hatakat as-sitra bainaha wa baina rabbiha." Tidaklah seorang wanita melepas bajunya di luar rumah suaminya, melainkan dia telah membuka, merobek dan menghilangkan batas antara dia dengan Rabb-nya. Disebutkan oleh beberapa ulama, artinya dia telah menghilangkan rasa malu dan batasan syar'i di dalam dirinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam penjelasan Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan ini kinayatun an khal'i thiyabi lil ajanib. Ini adalah sebuah simbol seorang wanita yang membuka auratnya, membuka bajunya di depan orang-orang asing yang bukan mahramnya, dan wa'adamus at-tasatturi lahum. Dia tidak menutup aurat dan kehormatannya di depan orang lain. Ya. Kalaulah seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat sesama laki-laki, dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul wala al-mar'atu ila auratil mar'ah. Tidak boleh, haram hukumnya seorang laki-laki melihat aurat
laki-laki yang lain. Demikian pula seorang wanita tidak boleh, haram hukumnya melihat aurat sesama perempuan. Wala yufdhi ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahid wala tufdhi al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbin wahid. Tidak pula seorang laki-laki boleh untuk tidur atau menggunakan satu helai kain bersama tanpa ada penutup aurat di dalamnya. Dia menggunakan sarung untuk berdua misalkan, atau menggunakan handuk untuk berdua, atau selimut berdua tanpa ada aurat yang tertutup sama sekali. Laki dan laki, gak boleh, haram hukumnya. Seorang wanita juga sama. Tidak boleh seorang wanita menggunakan pakaian bareng dengan seorang wanita dalam satu helai kain tanpa ada menutup aurat sama sekali. Ini haram hukumnya dalam Sahih Muslim disebutkan. Lalu bagaimana ketika seorang laki dengan seorang wanita campur? Kita katakan bahwa inti larangan ini merupakan larangan membuka aurat. Kalau kita sekarang bertanya, hadis tadi yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha, tetap hadis itu memang ada sebagian ulama melemahkan. Dan barangkali banyak yang melemahkan. Sebagian ulama menganggap hadis ini bisa dijadikan dalil untuk dijadikan pegangan. Seperti Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Beliau mengatakan bahwa hadis ini bisa dijadikan pegangan. Bahkan beliau mensahihkan bahwa larangan dan alasan kenapa tidak boleh seorang melepaskan pakaian di luar rumah suaminya karena akan khawatir tersingkap auratnya. Sehingga seandainya dia bisa memastikan, menjamin bahwa auratnya tidak tersingkap ketika dia buka baju di luar rumah, maka tidak mengapa. Contohnya misalkan ketika seorang datang ke rumah orang lain, ke rumah ibunya, mertuanya, atau di rumah kawannya, sesama perempuan, kemudian dia masuk. Ini seperti yang saya pernah lihat beberapa rumah di Indonesia, barangkali jarang. Akan tapi ketika kita di Arab Saudi melihat ada kebiasaan rumah yang besar mengkhususkan satu ruang untuk kamar tamu perempuan. Jadi tertutup dari semuanya. Pintu masuknya, kemudian kamarnya luas. Begitu masuk ditutup sudah pintu itu. Dan tidak mungkin anggota keluarga laki-laki melihat mereka tamu perempuan. Tidak mungkin. Karena keluarga mereka pun akan menjaga. Cemburu mereka ketika suami mereka atau saudara laki-laki mereka melihat kepada tamu yang menjadi kawan perempuan mereka. Tidak mungkin. Ketika sudah masuk, maka ada sampai tempat untuk melepaskan pakaian abaya yang hitam itu mereka lepas. Biasanya di dalamnya mereka menggunakan pakaian lain seperti yang dipakai di rumah, pakaian untuk pesta, atau pakaian apapun. Tapi baju hitam itu hanya seperti jaket kalau kita gunakan seperti di Indonesia. Ya, di Indonesia orang mungkin ketika hujan menggunakan jas hujan, ketika dingin menggunakan jaket. Tapi di dalamnya ada pakaian yang biasa dipakai. Ini perempuan-perempuan di Arab Saudi mereka menggunakan itu. Ketika mereka keluar ke masjid, ke pasar dan seterusnya, di dalamnya mereka menggunakan pakaian yang biasa dipakai di rumah. Kemudian ketika keluar saja mereka menggunakan pakaian yang hitam, itu pun sebagai pakaian hanya menutup. Ketika mereka ke rumah kawan, maka mereka buka itu dan dalamnya sudah ada pakaian komplit. Entah formal, non formal. Maka demikian para ulama memberikan fatwa tidak masalah selama mereka aman dari penglihatan yang tidak mahram. Demikian pula ketika seorang wanita masuk ke tempat berobat, dokter perempuan, atau dia masuk ke ruang olahraga, dan olahraga itu tidak ada satu orang pun laki-laki yang boleh masuk dan tidak mungkin ada yang bisa menampilkan badan mereka keluar. Nah, ini merupakan langkah-langkah yang diambil oleh komunitas dan masyarakat di sana yang pernah kita lihat. Meskipun sekarang sudah berubah misalkan, wallahu a'lam, akan tetapi ini merupakan salah satu kondisi tidak mengapa seorang wanita melepas pakaiannya ketika tidak ada orang lain yang akan dikhawatirkan melihat auratnya atau badannya dan seterusnya. Akan tetapi ketika seorang wanita keluar kemudian akan kelihatan auratnya, ini yang dimaksudkan dalam hadis ini. Dan kita tahu bahwa seorang wanita semakin sering keluar dan tidak menjaga, maka semakin murah dia. Semakin murah. Ketika buka aurat, semakin biasa berhubungan dengan lawan jenis.
kemudian rasa malunya hilang. Kita pernah berbicara tentang wanita yang malu, ya, ketika mereka tidak pernah bertemu dengan lawan jenis berbicara, apalagi sampai bergaul bebas. Dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa dengan dua wanita yang ditolongnya ketika mereka berusaha untuk mengambil air di sumur, karena dua wanita ini menggembalakan kambing ayahnya yang sudah tua. Musa alaihissalatu wassalam datang untuk membantu mereka. Qala ma khatabukuma, ada apa kalian di sini? Kalian ingin ribut-ribut dengan laki-laki yang sama-sama kuat untuk mengambil air di sumur. Qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Kami enggak bakal bisa mengambil air di situ sampai orang-orang yang juga sama para penggembala ini selesai dari hajat mereka, mereka keluar dan pulang semua, maka baru kami bisa. Sedangkan orang tua kami, ayah kami sudah tua. Fasaqalahuma, maka Musa alaihissalatu wassalam membantu dua wanita ini. Beliau maju kemudian ambilkan air di yang menjadi kebutuhan dua wanita ini. Setelah itu beliau istirahat di tepian dan rerindangan yang ada, dan beliau istirahat. Qalat ja'at ihdahuma tamshi ala istihya. Maka setelah selesai, salah satu dari wanita yang ditolong oleh Musa datang. Dia dalam Al-Quran disifati malu sekali. Dia untuk menemui Musa malu. Tapi dia disuruh ayahnya. Dalam tafsirnya dikatakan qailatan bi thawbiha ala wajhiha hakadha. Jadi dia wanita ini yang disebutkan dalam Al-Quran dengan rasa malunya bagaimana ketika dia menggunakan bajunya untuk menutupi mukanya begini. Dia datang kemudian mengatakan atau mengajak bicara Musa dengan menutup mukanya. Seorang wanita yang malu, dia sampai menutup muka, dan ini merupakan tradisi lama. Ketika seorang wanita memiliki fitrah dan naluri rasa malu yang lebih tinggi dari laki-laki, dan mereka menampilkan itu sampai menutup mukanya. Dan ini tidak terbayang. Muka ditutup tapi yang lain dibuka. Ini mustahil. Dan ini menjadi lambang rasa malu. Ya, kemudian Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menukil sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an yang disebutkan melalui tafsir Ibnu Abi Hatim. Dari Umar radhiyallahu anhu ketika menafsirkan rasa malu, beliau mengatakan laisat bisalfa'in minan nisa wallajatin kharrajah. Seorang wanita yang pemalu adalah seorang yang bukan orang yang lantang, yang lancang, yang suka teriak-teriak dan membantah obrolan laki-laki yang bukan mahramnya, sehingga saking beraninya seorang wanita dia bantah-bantah dengan laki-laki. Sekedar bertemu dengan lawan jenis aja, seorang wanita sudah sepantasnya malu dia. Kemudian bukanlah seorang wanita yang malu yang sering keluar rumah masuk, keluar rumah masuk. Dan para ulama mengatakan bahwa rasa malu yang terpatri pada sebuah wanita atau seorang wanita ini akan bisa dilestarikan manakala dia menjaga dirinya. Semakin dia bebas, maka dia akan kehilangan rasa malu sekedar itu pula. Dan itu terbukti. Ketika seorang wanita terbiasa untuk berhubungan dengan wanita saja, tidak pernah bertemu dengan laki-laki. Ketika bertemu dengan laki-laki, maka dia akan malu luar biasa. Saya pernah bercerita bahwa seorang wanita, bukan di masa lalu, tetapi di masa sekarang, ketika menikah dengan suaminya ini teman anak. Maka saya melihat sendiri, dan dia cerita pengalaman pribadinya ketika bertemu dengan istrinya ini anak kesekian, kakaknya banyak, dan perempuan. Ayah mereka sudah meninggal. Kemudian saudari-saudarinya perempuan semua. Ketika dia menikah, dinikahkan oleh pamannya atau saudaranya. Tapi yang jelas, mereka terbiasa hidup terpisah dari laki dan perempuan. Lalu mereka ketika bertemu dengan laki-laki lawan jenis suami mereka malu sekali luar biasa. Kawan saya cerita, istri saya 1 pekan tidak berani melihat muka saya. Sungkan. Malu sekali, tidak pernah melihat laki-laki. Bahkan ibu mereka sudah puluhan tahun tidak pernah membuka mukanya, membuka cadar dari mukanya di depan menantu-menantu lakinya. Karena malu, bukan karena sombong, kaku, atau egois, bukan, tetapi karena malu. Karena sudah terbiasa seperti ini. Ketika suaminya meninggal, maka dia tinggal di lingkungan
perempuan saja. Tidak pernah berhubungan dengan laki-laki yang tidak ada kepentingan sama sekali. Maka rasa malu ini betul kelihatan. Bahkan salah seorang masyayikh yang mengajar kami dulu mengatakan, ini belum waktu yang lama ketika keluarga orang Arab kedatangan tamu dan rumah mereka belum sebesar sekarang, seperti kalau kita bilang pakai bahasa anak-anak ibu kota, anak sultan orang bilang. Rumah-rumah mereka belum seperti rumah sultan ketika mereka menemukan minyak, ya. Tapi mereka masih berada seperti masyarakat pada umumnya, rumah sederhana. Ketika datang tamu, maka keluarga perempuan tidak berani makan dan minum karena khawatir mereka kalau mereka makan dan minum mereka membutuhkan ke kamar mandi. Nanti suara gemercik air dari kamar mandi terdengar, tamu mereka nggak suka. Malu. Ini luar biasa. Ini belum lama. Salah seorang masyayikh kami yang sudah sepuh, beliau mengatakan, ini belum lama. Belum lama. Ini kita tidak berbicara dengan masa lalu yang terlalu lama, bukan. Kita masuk kemarin-kemarin ini saja. Ketika Saudi masih apa adanya. Artinya, kalau kita berbicara rasa malu seperti ini, maka membuka aurat akan semakin parah, mereka akan jauh sekali. Dan inilah ideal dan kesempurnaan syariat kita. Seorang wanita semakin membuka bajunya, semakin membuka auratnya, semakin murah dia. Maka kita bisa menilai. Wanita yang mau dibayar, kemudian dia buka auratnya, bahkan dihalalkan kehormatannya, karena uang. Dengan seorang wanita barangkali dengan nominal rupiah dan dolar sekalipun, dia tidak dibayar dengan itu dan dia tidak punya itu, tetapi dia punya kehormatan, apalagi agamanya. Maka ini tidak bisa dibandingkan, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Seorang wanita yang tinggal di ujung kota, ujung desa, dia kenal agamanya, dia menjaga kehormatannya. Tidak dikenal, pakaian pun apa adanya. Tetapi dia menjaga kehormatannya, rasa malunya masih sempurna. Apakah disamakan dengan itu yang biasa naik kendaraan mewah, ketemu dengan siapapun, iya Pak, tolong disamakan dengan itu? Maka Nabi SAW pernah sampaikan ini. Nabi SAW menyampaikan bahwa tidak pantas seorang wanita melepas pakaiannya sampai dia kembali ke rumahnya. Ya, dan memang kita tadi sebutkan tujuannya adalah agar jangan sampai aurat dia terbuka di tempat yang umum. Dan kalau kita berbicara tentang pemandian, ini kita konteksnya umum, tidak khusus perempuan, laki pun demikian. Nabi SAW makanya mengatakan, "Faman dakhalahu falyastatir." Orang yang masuk hendaklah dia menutup auratnya. Kita bayangkan kolam renang. Karena bayangan hammam bukan hanya sekedar tempat untuk mandi, tapi untuk yang itu berair-air itu membersihkan. Lalu ada orang masuk ke situ, dan subhanallah, ditambah dengan peraturan yang semakin tidak jelas dan menjauhkan dari agama. Tidak boleh masuk ke kolam renang menggunakan pakaian tertutup, harus dicopot bajunya, atau pakaian khusus renang yang sangat mepet dan menampilkan tubuh badan. Lalu dicampur antara laki dan perempuan, tidak dibatasi sama sekali. Lalu kita melihat pembicaraan-pembicaraan yang sudah lebih dari yang kita bayangkan. Ya, ada orang yang memang sampai bermaksiat di tempat-tempat umum seperti itu. Ya. Apakah kebayang ada seorang wanita ketika dia berenang di tempat umum, lalu dia menggunakan jilbabnya, menutup anggota badannya dengan pakaian yang bisa menjaga dia dari pandangan orang-orang yang bukan mahram. Kalau seandainya ada tempat renang khusus untuk wanita, maka ini bagus sekali. Pun dengan dijamin dan kepastian bahwa tidak ada laki-laki masuk misalkan. Ini menjaga mereka. Tapi kalau seandainya tidak, maka sebenarnya wanita yang tidak bisa berenang atau tidak bisa mengunjungi tempat-tempat seperti itu lebih terhormat. Kalaupun ada laki-laki yang masuk ke tempat seperti itu, maka tetap dianjurkan dan diminta untuk menutup auratnya. Ya, adapun dia sampai buka aurat, maka masuk dalam larangan yang kita bahas. Nasallahu salam wal afiyah. Kita berada di zaman yang memang
Kalau kita berbicara tentang agama seolah kita menjadi makhluk asing, maka alhamdulillah yang menjadikan kita termasuk orang yang asing, dan ini salah satu contoh keterasingan itu. Bukan sekedar orang aneh, akan tetapi inilah bentuk dari sekian serpihan keterasingan kaum muslimin dengan berbagai ajarannya. Kamu ini sedikit-sedikit disalahkan semuanya. Kita katakan, ya subhanallah. Bukan karena sedikit-sedikit disalahkan, tetapi kenapa sekian banyak orang-orang tidak mengenal agamanya. Allahul musta'an. Baik, ini hadis yang pertama. Kemudian pada hadis berikutnya kita membahas sekaligus 3 hadis. Dan hadis ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya di awal pembahasan tentang bahaya kezaliman. Dan sekarang hadis ini adalah salah satu dari beberapa lafaz yang berkaitan dengan larangan dan ancaman untuk orang yang zalim. Dulu pernah kita sampaikan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati kalian dari doa orang yang terzalimi, teraniaya, karena doa mereka tidak ada batasan, tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan mengabulkan langsung doa mereka. Baik, 3 hadis. 117, 118, 119. Kita lihat itu. Hadis yang pertama 117 diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam, kemudian Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarah. Dari Khuzaimah ibn Thabit radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum." Hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi, teraniaya. Fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Karena doa itu akan diangkat di atas awan. Ada sebagian ulama mengatakan ini diartikan ghamam dengan sahab. Sahab artinya bentuk banyak dari ghamam. Dua-duanya artinya adalah awan. Gumpalan putih, baik ada air atau tidak ada air, itu namanya ghamam atau sahab. Bahkan Al-Munawi rahimahullah menyebutkan ada sebagian tafsiran Al-Munawi atau lainnya dari ulama yang mensyarah hadis ini mengatakan ada yang menafsirkan al-ghamam adalah sebuah gumpalan putih yang terletak di atas langit ketujuh. Kalau gumpalan putih ini hancur, maka langit yang 7 akan binasa dan hancur lebur. Ini ghamam ini lebih dari sekedar awan, akan tetapi dia adalah gumpalan awan khusus yang letaknya jauh di atas langit. Langit yang kelihatan kita ini adalah langit yang dikatakan sama'ud dunya, langit dunia. Di atasnya masih ada langit berikutnya, kedua, 3, 4, 5, 6, 7, dan di atasnya lagi ada ghamam. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam wa nuzzilal malaikatu tanzila." Ini pada hari kiamat. Ingatlah ketika langit-langit itu terbelah. Terbelah dengan apa? Dengan ghamam. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan dari tafsir ayat ini bahwa ghamam yang ada di atas langit ketujuh itu kalau seandainya dia jatuh maka akan membelah langit-langit yang ada. Sehingga kiamat. Baik, hadis yang kita baca menunjukkan tentang seorang yang doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Doanya akan diangkat di atas ghamam itu. Yaqulullahu Azza wa Jalla, Allah berfirman, "Wa izzati wa jalali." Demi kekuatanku, kemenanganku, kemuliaanku, wa jalali dan keagunganku, la ansurannaki walau ba'da hin. Aku pasti akan membelamu. Aku akan membantu dan menolongmu meskipun itu masih waktu yang jauh, waktu yang lama. Tetapi aku pasti akan menolong kamu ketika orang yang teraniaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surat Yunus ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, Engkau memberikan keleluasaan, kekuasaan, kelapangan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana itmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul 'adzabal alim."
Ya Allah, hilangkan harta mereka. Mereka ini punya kekayaan, Engkau buka mereka dengan berbagai perhiasan, harta, kekuasaan, untuk menyesatkan orang dari jalanmu, ya Allah. Ya Allah, hilangkan harta mereka, hancurkan mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka mati. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Kalian aman, doa kalian terkabul. Dari sejak Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdoa dengan doa itu, dengan akhirnya ditenggelamkan Fir'aun, ada sebagian ahli tafsir mengatakan, dengan tafsir diambil dari beberapa sumber, dikatakan bahwa kisaran 40 tahun baru doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun hancur tenggelam dan mati, tidak bisa melawan lagi. Ya, setelah dengan kesombongan, kekuasaan, dan juga pembangkangan terhadap dakwah Musa alaihissalatu wassalam, sampai akhirnya binasa, mati di laut, tenggelam. Antara doa Nabi Musa dengan ditenggelamkannya Fir'aun 40 tahun. Artinya meskipun jauh ke depan ancaman Allah ketika ada orang teraniaya berdoa, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan pasti akan ditolong orang yang teraniaya tadi. Baik. Ada juga hadis yang serupa diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Nabi SAW menyatakan thalathun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah as-shaimu hatta yuftir. Orang berpuasa sampai dia berbuka. Wal imamul adil, imam yang adil. Kemudian yang terakhir wa da'watul mazlum, orang yang terzalimi, orang yang teraniaya. Tuhmalu 'alal ghamam wa tuftahu lahu abwabus sama wa tuftahu laha abwabus sama. Doanya diangkat di atas ghamam seperti yang kita sebutkan tadi, kemudian pintu langit dibuka. Pintu langit dibuka oleh malaikat sehingga disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada Allah. Lalu Allah akan berfirman dengan yang sama dengan hadis ini. Ini menunjukkan bahwa orang ketika terzalimi, dia berdoa kepada Allah, apapun akan didengar dan dikabulkan. Hadis yang nomor berikutnya 118. Nabi SAW menyatakan, ittaqu da'watal mazlum. Hati-hati kalian dari doanya orang yang terzalimi, fa innaha tas'adu ila as-sama'i ka'annaha syararah. Karena doa orang terzalimi itu akan naik ke langit. Akan naik ke langit seperti syararah. Syararah itu artinya barang yang dibakar. Maka serpihan-serpihannya akan berterbangan kemana-mana karena dibakar oleh api. Entah kayu, bahkan daging, atau apa, ketika dibakar dengan api yang berkobar, maka serpihan dari barang itu akan terlempar-lempar dan berterbangan. Ini namanya syararah. Dikatakan demikian karena panas dan lemparannya memang kadang-kadang cepat sekali. Doa orang terzalimi seperti itu, berterbangan dia, dan memang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, Al-Munawi rahimahullah mengatakan artinya Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa orang itu dan tidak menolak. Hadis yang ke-119 justru menunjukkan bahwa sekalipun orang yang berdoa tidak beriman, bahkan tidak menjadi orang yang saleh, ketika dia teraniaya, maka doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian Musnad Abi Ya'la dan Dhiya al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarat, dalam hadis dikatakan, ittaqu da'watal mazlum, hati-hatilah kalian dari doa orang teraniaya, terzalimi, wa in kana kafira, meskipun yang berdoa itu orang kafir. Fa innahu laisa dunaha hijab, karena doa orang yang terzalimi tidak ada hijab pemisah antara Allah Subhanahu wa taala dengan doa orang yang terzalimi tadi, meskipun orang kafir. Seorang ulama mengatakan, bukan berarti Allah cinta dengan kekufurannya, akan tetapi Allah cinta keadilan.
Dan Allah perintahkan keadilan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat adil. Maka siapapun akan mendapatkan haknya. Hadis ini hasan. Dalam Musnad Imam Ahmad juga disampaikan, da'watul mazlumi mustajabatun wa in kana fajira. Doa orang terzalimi itu akan dikabulkan oleh Allah meskipun dia orang yang jelek, orang yang banyak maksiatnya. Fafujuruhu ala nafsih. Karena kemaksiatan dia itu berkaitan dengan dia sendiri, akan bertanggungjawabkan nanti. Tetapi masalah dia zalimi, maka hukuman untuk orang yang zalim ini akan tetap berlaku. Ya. Dia nyalah kepada orang yang tidak beriman atau tidak saleh ahli ibadah. Yang disalahin, yang dizalimin, yang dianiaya adalah orang tidak pernah salat misalkan. Pun demikian ternyata Allah akan menjaga hak mereka. Allah betul-betul adil. Sehingga para ulama mengatakan bahwa kezaliman menjadikan sebab doa orang yang teraniaya dan dizalimi ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun orang kafir. Hadis yang ke-119 menunjukkan bahwa orang kafir pun dia bisa berdoa kepada Allah. Ya, kalau dia misalkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa itu akan dikabulkan. Adapun firman Allah, "Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal." Tidaklah doa orang kafir akan bermanfaat kecuali akan sia-sia, sesat. Ini para ulama menafsirkan ini artinya adalah doa orang kafir ketika mereka minta dikeluarkan dari api neraka. Ini yang tidak ada manfaatnya. Dan ini pada hari kiamat nanti. Adapun orang kafir yang dizalimi kemudian dia mendoakan orang yang menzalimi agar hancur, berantakan, maka Allah Azza wa Jalla masih akan memberikannya. Ini kalau orang tidak beriman. Bagaimana orang beriman? Orang yang beriman meskipun dia tidak saleh, banyak maksiatnya, kalau dia dizalimi dia pun bisa berdoa dan Allah Azza wa Jalla akan kabulkan. Apalagi ketika seorang menzalimi orang beriman dan orang yang saleh, maka doanya akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia minta agar orang yang menzalimi dihabiskan. Kita sampaikan dulu ketika ada para ulama yang memiliki dua pendapat yang mengatakan bahwa menzalimi berdoa dengan balasan yang lebih besar dari kezaliman yang dilakukan. Ini sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Orang dipukul, lalu orang yang dipukul ini berdoa, "Ya Allah, jadikan orang ini terbunuh," misalkan. Ini pukul kok dibalas dengan pembunuhan. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh, karena ini lebih besar. Dengan keumuman firman Allah, "Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih." Kalau kalian ingin betul-betul membalas, maka balas timpal. Seperti yang kalian terima, aniaya yang kalian terima tadi. Ya, ini sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan boleh. Karena dia tidak melakukan tindakan pembalasan apapun selain berdoa. Kalau Allah Azza wa Jalla akan kabulkan, maka ini adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melakukan apa-apa selain berdoa. Maka saya pernah ceritakan dulu ketika ada orang yang dia ingin mengurus berkas, datang kantor Pemda, kemudian dia ingin mengurus berbagai masalahnya, ternyata pegawai ini bukan hanya sekedar tidak membantu, bahkan dia merobek kertas itu. Maka orang yang sedang mengajukan permasalahan ini berdoa, "Ya Allah, sebagaimana dia menyobek-nyobek kertasku, jadikan badannya terrobek-robek juga." Dan ternyata orang itu kecelakaan, tidak lama. Kemudian badannya hancur sampai tidak bisa diangkat. Sampai beberapa pihak berwenang seperti tim kesehatan maupun keamanan menyediakan plastik khusus untuk mengambil potongan-potongan badan karena sudah tidak bisa lagi untuk diangkat seperti manusia normal. Artinya ini belum tentu juga orang tadi yang mendoakan karena memang ini urusan gaib. Apakah doa itu betul-betul pasti didoakan atau tidak, atau dikabulkan Allah. Tetapi bisa jadi juga ada orang lain yang terzalimi dan berdoa. Bisa jadi semuanya. Dan dulu pernah kita sampaikan bahwa
Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an sampai berdoa kepada Allah ketika dituduh dia tidak bisa adil dalam urusan kepemimpinannya, sholatnya dituduh tidak baik, tidak sesuai dengan sunnah. Maka beliau berdoa, ya Allah, orang yang nuduh ana ini, kalau seandainya dia bohong, dia pengen mencari muka, pengen pujian orang-orang, maka ya Allah panjangkan umurnya. Dan terus biarkan dia dalam keadaan miskin. Dan jerumuskan dia ke dalam fitnah wanita. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jal seolah mengabulkan langsung doa itu. Ini periwayat kisah ini mengatakan, aku melihat orang itu tua. Qad saqata hajibahu ala ainaihi minal kibar. Sampai alisnya menutupi kelopak matanya karena dia tua, rambutnya panjang. Tapi ternyata dia orang yang miskin dan dia suka menggoda perempuan dengan ketuaan yang seperti itu. Lalu kalau dia ditanya, dia mengatakan, Syekhun kabirun maftunun asabatni da'watu Sa'ad. Aku adalah orang tua yang habis kualat kena doanya Sa'ad. Dia pun ngerasa itu. Dan kisah lain seperti Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ketika dituduh merubah batas tanah, lalu beliau berdoa, ini orang menuduh ana, menfitnah ana merubah batas tanah. Bahkan diviralkan dan dilaporkan ke pemerintah, padahal beliau tidak apa-apa, tidak melakukan apapun. Maka beliau berdoa, ya Allah, seandainya wanita ini berdusta, maka buat dia buta dan masukkan ke dalam, atau bunuh dia di tanahnya sendiri. Dan subhanallah, tidak berapa lama ternyata wanita itu buta. Kemudian dia ketika berjalan di kebunnya, masuk ke sumurnya, kemudian meninggal. Hadisnya sahih. Dan ini menunjukkan bahwa doa orang terzalimi berbahaya sekali. Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan kisah-kisah yang tidak sedikit di kitab rangkaian dosa-dosa besar. Intinya ini merupakan ancaman untuk orang yang melakukan kezaliman. Tidak akan dibiarkan oleh Allah. Allah mengatakan, la ansurannaki walau ba'da hin. Aku pasti akan tolong engkau, orang yang memiliki doa karena terzalimi ini. Aku akan pasti tolong dia meskipun di waktu yang lama. Dan untuk orang-orang yang zalim, jangan disangka bahwa kezaliman yang ditutupi dengan kezaliman yang lain saat ini selesai dan nanti akan dilupakan banyak orang, karena Allah Azza wa Jalla tidak lupa. Ya, karena semua tercatat dan Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Baik, terakhir hadis yang kita akan kaji malam hari ini adalah hadis yang ke-120 diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Imam Al-Baihaqi, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqu hadhil madhabih, yakni al-maharib. Ya, hindari, waspadailah kalian dari al-madhabih yang diartikan dengan al-maharib. Maharib jamaknya mihrab. Apakah berarti ini larangan untuk membuat mihrab di dalam masjid? Sebagian ulama memahami itu, memahami apa adanya, termasuk yang dipahami oleh penulis kitab ini. Bukan Syekh Albani. Syekh Albani hanya memilah dan memilih hadis yang lemah dan yang sahih. Akan tetapi penulis asal dari kitab Al-Jami' As-Saghir, yaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah yang meninggal tahun 911 Hijriah, beliau mengatakan bahwa ini ada larangan membuat mihrab yang ada di masjid-masjid kaum muslimin. Beliau katakan bahwa mihrab itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mulai masjid diberi mihrab sejak di abad kedua. Ini menurut As-Suyuti rahimahullah. Lalu beliau mengatakan kaum muslimin tidak ngerti bahwa ini dilarang. Lalu beliau menyebutkan hadis ini sebagai bentuk pelarangan. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa maharib atau mihrab ini tidak selalu diartikan dengan mihrab masjid. Akan tetapi mihrab secara luas artinya di bagian depan. Secara bahasa mihrab itu adalah bagian depan. Seperti misalkan rumah. Rumah punya mihrab. Apa mihrabnya? Emperan depan. Itu namanya mihrab. Dalam Al-Quran,
ketika berbicara tentang Zakaria, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab, ketika Zakaria ingin bertemu dengan Maryam di mihrab. Ya. Mihrab itu apa? Disebutkan mihrab adalah sebuah rumah tertutup di dekat musallanya atau di depan rumahnya. Nah, mihrab atau kamar yang ditutup inilah namanya mihrab untuk masuk ke rumah inti. Nah, sehingga dikatakan bahwa mihrab adalah bagian depan. Mihrab adalah bagian depan. Nah, tapi yang dimaksudkan mihrab di sini, apakah bagian depan bangunan? Lebih umum dari itu. Maka Al-Munawi rahimahullah dalam syarah Al-Jami' As-Saghir, beliau mengatakan bahwa penulis yaitu As-Suyuti, beliau lebih memilih apa adanya, tetapi mestinya kalau dinukil dari perkataan para ulama ahli hadis dan bahasa sekaligus, mereka mengatakan mihrab ini lebih umum, bukan sekedar masalah fisik, akan tetapi masalah sopan santun dan adab dalam bermajelis. Ketika seorang berada dalam majelis, lalu ada orang yang betul-betul maju di depan, pengen tempat terhormat dan seterusnya, maka ini yang dilarang. Ittaqu hadhihi al-madabih. Hati-hati dari tempat-tempat yang memang pengen tasaddur, menampilkan, maju, biar orang kenal dia dan seterusnya. Artinya, ini adalah larangan seorang untuk pengen sombong, atau pengen tampil, pengen populer, pengen dikenal banyak orang dan seterusnya. Ini yang dijadikan pelajaran. Wallahu a'lam, sebagian ulama mengatakan adapun masjid yang memiliki mihrab, maka sekalipun belum ada di Masjid Nabawi di saat Nabi SAW dan para sahabat, akan tetapi apakah keberadaannya menjadi sebuah larangan pada saat kaum muslimin mereka banyak yang menggunakan. Intinya mihrab yang ada pada hadis ini lebih pada masalah tasaddur atau mengambil posisi di depan majlis, orang yang pengen selalu dikenal dan seterusnya. Adapun masalah mihrab tadi kita sudah sebutkan bahwa sebagian ulama memahami apa adanya, sebagian ulama seperti Al-Munawi rahimahullah dan lainnya mengatakan bukan masalah mihrab masjid. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga yang kita pelajari ini ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan malam hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, bagi Anda yang ingin bertanya, kami berikan kesempatan dan silakan menghubungi kami di 021 823 6543 untuk pertanyaan yang Anda bisa tanyakan melalui telepon lokal, dan bagi Anda yang bertanya melalui chat WA bisa dikirimkan di 0218236543. Kita akan angkat pertanyaan yang pertama melalui telepon. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung, kami persilakan. Ya, silakan. Silakan. Baik, terputus. Kita tunggu kembali. Baik, Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Dari penanya kita tadi di Jakarta. Ustaz, bagaimanakah jika Ustaz afwan, apakah kalau akhwat berenang yang khusus akhwat terancam juga membuka tabir antara dia dan robnya juga, Ustaz? Silakan Ustaz. Tadi kita sebutkan dalam syarah hadis ini bahwa rasa malu atau dia menghilangkan kehormatannya di depan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini merupakan penekanan bahwa ancaman dan larangan ini berlaku pada saat dia membuka auratnya. Adapun ketika dia bisa menjamin, memastikan bahwa
tempat yang digunakan untuk membuka bajunya adalah tempat yang aman, terlindung dari kemungkinan auratnya terlihat, maka tidak mengapa insyaallah. Seperti tadi ketika kita sebutkan contoh-contohnya, datang ke rumah orang lain meskipun jangan dibuka kerudungnya, tapi di antara wanita sendiri, maka tidak mengapa seperti itu. Masuk kolam renang kalau seandainya dia bisa menjaga aurat badannya, maka tidak mengapa dia menggunakan pakaian tertutup kemudian dia berenang. Ya, kemudian di depannya wanita semuanya, tidak ada laki-laki sama sekali, tidak ada CCTV, tidak ada yang satpam yang nyelonong masuk melihat dan seterusnya. Maka tidak mengapa seperti itu, dan tetap juga mereka menjaga auratnya, bukan menggunakan pakaian yang membuat anggota badannya terlihat semua. Ini meskipun sesama wanita tetap tidak boleh untuk memperlihatkan auratnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan kita akan coba kembali berikan kesempatan kepada penanya melalui telepon di 0218236543. Kami persilakan. Ya, silakan. Bagi yang terhubung kami persilakan. Baik, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari chat WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz izin bertanya, bagaimana hukum anak tiri, anak bawaan suami terhadap istri? Apakah anak tersebut mahram bagi istri Ustaz? Syukran, jazakallah khairan, barakallahu fikum, dari Abu Salman di Tangerang. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Iya, anak angkat bukan siapa-siapa. Ya, anak angkat ini adalah orang lain, kecuali kalau memang dari awal dia adalah mahramnya. Kalau seandainya memang dia keponakan yang diangkat, atau dia adalah orang yang masih ada saudara sepersusuan tapi jauh misalkan, maka itu tidak mengapa. Tetapi kalau tidak ada hubungan nasab dan sepersusuan, maka sebenarnya anak angkat orang lain. Ketika dia sudah besar dan dewasa, masuk usia baligh, maka dia tidak mahram. Ya, ketika orang mengangkat anak laki-laki misalkan, maka ketika dia besar dia tidak mahram dengan istri yang mengasuh, istri yang mengangkat dia. Demikian pula kalau anaknya adalah perempuan, ketika sudah besar, maka dia tidak mahram dengan orang yang mengangkat, laki-laki yang mengangkat dia dan mengasuh, kemudian dia menjadi kepala rumah tangga di situ, sehingga nanti dia wajib juga untuk tidak boleh berkhalwat, menyendiri dengan bapak asuhnya. Kemudian juga tidak boleh membuka auratnya, dia tetap harus berjilbab di rumah itu, menggunakan pakaian seperti depan orang yang tidak mahram, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas jawabannya telah diberikan Ustaz, dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Kami persilakan yang sudah terhubung, ya silakan. Baik, kembali terputus. Nah, kita angkat kembali Ustaz dari penanya kita di Makassar dengan Ummu Sa'ad. Ustaz izin bertanya tentang hadis Rasulullah SAW yang menawarkan kepada Asma untuk dibonceng di atas unta Rasulullah SAW. Apakah ini kekhususan bagi beliau akan bolehnya memboncengi wanita yang bukan mahram Ustaz? Apakah hadis ini turun pada saat belum diwajibkan hijab bagi muslimah? Mohon saya berikan penjelasan, dan terima kasih atas penjelasannya. Jazakumullah khairan. Silakan Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, hadis ini sahih, akan tetapi para ulama mengatakan demikian. Sebagian ulama mengatakan ini adalah kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah seorang wanita seperti Ummu Sulaim. Beliau menginap sampai air keringatnya diperas oleh Ummu Sulaim. Kemudian ketika beliau datang ke seorang wanita Ansar, lalu sampai di sana ternyata suaminya tidak ada. Aina zawjuki? Qalat dhahaba yasta'dhibu lana al-ma'. Suamiku sedang pergi untuk mengambilkan air.
Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan di rumahnya. Nah, ini sebagian ulama mengatakan ini adalah kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan bukan kekhususan, tapi bisa jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada hubungan khusus dengan Ummu Sulaim seperti saudara sepersusuan atau ada masih hubungan yang lainnya. Kemudian ini menunjukkan bahwa para ulama memperhatikan masalah mahramiyah. Masalah ini mahram atau bukan mahram. Yang kedua, mereka juga memperhatikan apakah ini boleh atau tidak boleh. Kemudian yang ketiga, kita katakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jadi memboncengkan Asma. Nabi SAW tidak jadi memboncengkan Asma, sehingga tidak mesti dijadikan itu dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan bonceng laki yang tidak mahram dengan yang lawan jenis. Ya, karena sangat mungkin sekali ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya Asma mau naik, lalu Nabi SAW turun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun, kemudian Asma naik. Itu sangat mungkin. Ini seperti kejadian Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ketinggalan pasukan dan Safwan ibnu Mu'attal radhiyallahu an datang untuk menyisir, barangkali ada yang tertinggal, dan ternyata ada Aisyah tertinggal. Maka Safwan ibnu Mu'attal radhiyallahu anhu istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau turun mempersilahkan Aisyah naik, kemudian dituntun. Tidak ada riwayat bahkan menunjukkan bahwa mereka berboncengan. Bahkan dalam riwayat itu dikatakan Aisyah mengatakan sendiri, Safwan tidak ngajak aku bicara, belas sama sekali. Artinya itu mungkin, ya mungkin untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang hubungannya ipar dengan Asma untuk memboncengkan, tapi bukan memboncengkan, artinya turun kemudian menuntun, itu mungkin sekali. Kemudian Asma radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku ingat kecemburuan suamiku Zubair bin Awam radhiyallahu an. Nah, ketika sampai di rumah, Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ceritain, maka Zubair mengatakan, demi Allah, sungguh kamu keluar dan kelihatan dengan membawa tempah atau nampan yang berisi makanan-makanan kuda yang itu dari nawat, ya, dari biji kurma. Ini lebih membuat aku cemburu dari sekedar kamu diajak naik, gitu. Itu sudah membuat aku cemburu. Kok kamu naik? Wah, lebih cemburu lagi. Artinya begitu, bukan seperti dipahami bahwa lebih baik kamu naik daripada kamu ngangkat-ngangkat begini. Wallahu a'lam, bukan itu yang ana pahami. Ya, jadi Zubair bin Awam, seorang pencemburu, dia mengatakan bukan hanya sekedar kamu ini akan dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku cemburu, bahkan kamu kelihatan oleh Nabi SAW dan para sahabat sedang ngangkat aja aku sudah cemburu, begitu. Bukan berarti malah naik-naik aja, gitu. Nah, intinya ini tetap seorang berhati-hati dalam masalah berhubungan dengan lawan jenis dan bukan mahram. Dan wallahu a'lam, ana belum pernah mendengar dari seorang ulama yang membolehkan laki dan perempuan boncengan dalam kendaraan yang menempel seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fiikum atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Kita angkat kembali dari penelpon di 0218236543. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung. Baik, kita angkat pertanyaan yang terakhir di perjumpaan kita malam hari ini melalui chat WA, Ustaz. Ustaz, apakah Allah Subhanahu wa taala akan membalas kezaliman orang terhadap orang lain walaupun dia adalah orang kafir, Ustaz? Bagaimana jika ada orang kafir yang zalimi lalu dia berdoa kepada Tuhannya yang bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah juga mengabulkan permohonan orang yang dizalimi ini, Ustaz? Dan sebagaimana juga banyak cerita orang-orang kafir yang dizalimi oleh orang kafir yang lain, maka kemudian orang kafir yang menzalimi pun mendapatkan
azab ataupun siksa Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, yang kita bahas ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa orang yang dizalimi. Jika orang yang dizalimi tidak berdoa, maka Allah Azza wa Jalla juga akan menerapkan keadilan. Tetapi bukan berarti apakah seandainya ada orang berdoa kepada berhala, lalu berhala itu akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Mereka tidak mendengar. Mereka tidak mendengar, dan ini adalah kezaliman yang lain. Ketika seorang dizalimi lalu dia melakukan sebuah kezaliman lain dengan berdoa kepada selain Allah, ini urusan yang lebih parah lagi. Ya, ini urusan lebih parah lagi. Tapi kita tidak mau berbicara dengan sesuatu yang menerka-nerka atau dengan kalau begini dan begitu. Tapi yang jelas kita katakan bahwa orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengenal bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Mereka juga percaya bahwa Allah Azza wa Jal yang akan bisa menghancurkan, menurunkan malapetaka dan seterusnya. Ya, akan tapi mereka melakukan kesyirikan dengan menyekutukan Allah dalam doa maupun ibadah lainnya. Adapun orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, apakah kiranya dia akan berdoa kepada Allah? Lalu dia berdoa kepada selain Allah, lalu Allah Azza wa Jalla akan kabulkan doa dia. Apa urusannya? Tapi kita tidak mau berspekulasi dengan makna-makna yang lain. Ya, tetapi yang kita pahami dari hadis-hadis yang kita pelajari saja bahwa jika seandainya orang kafir dia zalimi, lalu dia berdoa kepada Allah. Karena orang kafir dulu mereka kenal Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak kenal Allah lalu dia tidak berdoa kepada Allah, wallahu a'lam. Ini terserah Allah semuanya. Tetapi hukum asalnya Allah akan mengabulkan, berarti mengabulkan memberikan jawaban kepada orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz dari pertanyaan terakhir di malam hari ini Ustaz. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Baik, ikhwah sekalian, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa sedikit banyak mengenal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur ketika kita berusaha untuk memperbaiki ibadah kita, sikap, dan juga semua kebutuhan dunia akhirat kita, sedikit banyak sudah kita berusaha untuk sinkronkan dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah paham bahwa ahlus sunnah adalah orang yang paling mengerti tentang sunnah dan siap untuk mengikutinya. Dan kita berharap bahwa Allah memberikan kita keistiqomahan, mempelajari bukan karena ingin membanggakan ataupun menang kepada yang lain, akan tetapi memang hidayah ini yang akan menuntun seorang untuk bisa husnul khatimah. Maka dengan sering belajar dan membaca dengan arahan para ulama, kita ingin agar kita selamat, bukan ingin terlihat berbeda atau sekedar kita ingin melihat atau terlihat bahwa kita adalah orang yang paling paham terhadap hadis. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah, bimbingan dan tuntunannya agar kita bisa terus istiqamah di atas sunnah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah antum berikan Ustaz di kesempatan malam hari ini di sela-sela kesibukan antum dalam dakwah dari pagi hingga sore, dan juga atas materi yang telah antum sampaikan serta jawaban-jawaban yang telah antum berikan dari setiap pertanyaan yang diajukan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum di sana serta meluaskan keilmuan antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat diambil dari setiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk rekan-rekan kami di Roja TV Calengsi dan Radio Roja Calengsi serta rekan-rekan kami yang berada di Jember STDI atas kerjasamanya.
kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan kembali untuk kita semuanya bisa menghadirkan kajian ini di pekan yang akan datang. Allahumma amin. Untuk Anda semuanya ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum, para sahabat Roja yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Akhir kalam, kami mohon undur diri di malam hari ini dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Setiap kebaikan yang benar pasti telah ditempuh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan setiap amalan yang tidak mereka dahului, maka kebaikan itu bukan untuk kita. Imam Malik rahimahullah berkata, apa yang pada hari itu bukan agama, maka hari ini pun bukan agama. Di tengah banyaknya amalan yang dianggap baik, Islam mengajarkan kita satu prinsip agung. Lau kana khairan lasabakuna ilaih. Seandainya itu baik, niscaya mereka telah mendahului kita. Mari hadiri dan ikuti Tablik Akbar bersama Ustadz Abu Naisah Abdul Hakim bin Amir Abdad Hafizahullah dengan tema Lau kana khairan lasabakuna ilai. Bab lanjutan. Perjalanan orang-orang mukmin yang menjadi hujjah, ijma atau kesepakatan mereka dan menjadi dasar hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan Sunnah hanyalah ijma sahabat. Ahad 6 Sya'ban 1447 Hijriah, 25 Januari 2026, pukul 9.00 waktu Indonesia Barat hingga zuhur, bertempat di Masjid Jami Al-Barkah, Cilengsi Bogor. Terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat. Jangan lewatkan majelis ilmu, karena satu langkah menuju majelis ilmu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran.